aku nggak mau terpengaruh apa kata dokter, katanya vonis aku udah 2 tahun lagi nih. Bahkan kalau misalnya one day aku takut banget nih, aku cerita kalau mama meninggal gitu ya, aku kayaknya bunuh diri deh. Takutan yang luar biasa di Roy Kiyoshi sebagai seorang anak indigo itu terbesar. I love her. I know. I really love her. Uncle tahu banget. Uncle tahu. I'm not ready yet. No. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan. Kadang cinta itu meninggalkan, tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini sudah ada Roy Kiyoshi bersama Uncle di Alvin in Love. Hai Dek. Hai, apa kabar? Ini dedekku ini, semua orang manggil Dede ya. Dede. You look different. Kenapa different? Lebih fresh. Lebih fresh ya. Iya. Lebih cool. Lebih cool. Memang lebih gendut kayak gue sebenarnya. Nggak gemuk lah, berisi aja berisi kali aja ya. Tandanya happy tuh kelihatan. Roy. Happy banget. I'm really happy. Okay, what makes you happy? Karena aku ngerasa kayak aku dipermudah setiap jalannya gitu loh. Jadi apa yang aku dapat sekarang tuh bener-bener kayaknya I'm really grateful for my life. Another chapter of your life? Iya, another chapter of my life. Gitu. Kayak gue curhat sekalian ya. Iya. Gue diputusin pacar gue dan gue ngerasa kayak yes. Malah happy dia. Iya. Gue kayak merdeka gitu. Kenapa? Orang kan diputusin mah baper. Iya, karena gue ngerasa gue nggak dihargain gitu, kayak ngerasa gitu sih, dan kayak it's not fair gitu. Banyak ya kejadiannya Roy ngerasa nggak dihargai, Roy ngerasa bukan ditipu ya, dibohongi oleh teman-teman sahabat dekat sendiri yang orang dekat banget. Pernah kan Uncle aku ketipu long distance relationship ya? LDR ya? Enggak LDR sih, enggak juga. Okay. Cuma memang cara penyampaiannya dia itu mungkin agak nggak oke ke aku. Kalau aku kan suka orang yang terintimidasi sih. Terintimidasi. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa kalau dia kalau sini nggak bisa. Roy Kiyoshi. Gue harusnya kayak lembut gitu. Iya sih. Semakin lu ditenangin, lu semakin ikut. Semakin lu gini, nggak bakal ikut. Berontak nggak dia. Bakal mungkin bisa lama. Dan akhirnya itu yang lo putusin? Ya akhirnya gue diputusin dan gue bersyukur karena ini jalan terbaik gue gitu loh. Gitu, makanya gue kayak gue mau selamatan 7 hari 7 malam. Di hari ke-7 undang gue ya. Oh iya udah. Gue ambil 7 aja karena puncak ya kan. Gitu. Yeah. Anyway, ada berita tentang Roy dikabarkan sakit. Oh iya, itu benar. Penyakit jantung yang cukup mengkhawatirkan, kardiomiopati atau pembengkakan di jantung. Iya, betul. Ini katanya naik tangga naik tangga aja udah capek Uncle, kayak naik ke atas turun lagi ke bawah udah kayak ngos. Padahal rumahmu kan ada tangga itu. Iya, ke rumahku ada tangga semua. Jadi kayak gitu, capek. Tapi sekarang aku ngerasa emang masih ada seperti itu. Cuma aku merasakan kayak lebih better gitu, kayak lebih bisa syuting dari jam 6 pagi sampai jam 5 subuh besoknya tuh aku masih kuat gitu. Mungkin karena ini kali ya, aku rajin minum obat gitu, rajin minum herbal medicine gitu-gitu. Oh, kamu mix antara obat yang harus diminum dengan herbal medicine juga? Iya, herbal medicine, Chinese medicine gitu, Chinese herbal gitu. Aku ngerasa beda sih gitu. Naik tangga turun walaupun capek tapi masih kayak masih oke gini. Selain obat, what makes you better? Feel better? Nah, aku sempat ngomong ke orang-orang kayak gue gak mau terpaku dengan apa kata vonis dokter gitu. Yang bikin gue happy adalah ya gue sendiri gitu. Kayak misalnya gue kayak
kehilangan seseorang, ya gue ngubah mindset gitu, berarti bukan yang terbaik. Itu yang aku terapkan sekarang untuk penyakit aku gitu. Aku nggak mau terpengaruh apa kata dokter, katanya vonis aku udah 2 tahun lagi nih. Divonis 2 tahun. Vonis 2 tahun. Aku berusaha untuk enggak kok, gue Waktu mendengar vonis dokter gitu. 2 tahun itu apa yang terasa? Sedih sih, kan masih banyak project yang pengen aku kerjain kan sebenarnya. Cuma balik lagi, yang bisa kita bikin happy ya kita sendiri, Uncle. Ya nggak sih? No doubt, betul. Kayak gitu, lebih positif, lebih happy gitu. Mau makan apa makan, mau tato gitu aja bodoh. Nanti sampai sih ke pertanyaan itu. Oh iya, boleh. Lalu pernah juga ada hoax dikabarkan kamu sih meninggal. Ini ada aja ya. Tahu, aku juga heran digosipin meninggal. Tapi biasanya orang digosipin itu biasanya lebih panjang umur. Nah, iya, harusnya sih. Semoga ya. Rasanya apa digosip, dikasih pemberitaan seperti kayak gitu? Dampaknya sih. Apalagi baru mendengar vonis dari dokter bahwa kamu diprediksikan, diperkirakan 2 tahun lagi gitu. Oh gitu, iya sih. Dampak ke aku yang buruk nggak ada. Cuma dampaknya ke mental orang-orang yang deket aku, yang saudara-saudara mama. Mereka pada telepon gitu. Si Dede gimana nih? Ini katanya kok meninggalnya, apa baik-baik aja? Semua pada panik gitu. Itu yang dampak kerugiannya doang. Tapi materi mah nggak ada. Tapi nggak ada kekhawatiran dalam diri sendiri. Sebagai orang indigo kan biasanya lebih sensitif, lebih peka, lebih apa. Ya itu tadi balik lagi Uncle, kayak aku harus berpikiran positif dengan dan hidup berdampingan dengan jantung aku ini. Jadi harus berdamai dengan dia gitu. Jadi ketika acceptance tadi, penerimaan terhadap apa yang kamu alami itu ya. Jadinya lebih happy gitu loh. Itu sih pelajaran yang mungkin teman-teman pengen belajar dari aku adalah menerima, terus udah gitu kayak jalanin dan lakuin apapun yang membuat kamu hidup gitu, sehidup-hidupnya gitu. Apa yang membuat kamu hidup? Banyak hal yang aku syukurin, jadinya kenapa aku happy, kayak aku punya supportive mom. Very supportive Oh mom. my god, gila, itu benar-benar luar biasa. Makan siang disiapin semua, segala macam lengkap, apa ini itu dan lain-lain. Sebagai seorang orang tua, sebagai mama, sebagai kakak, sebagai pacar, sebagai teman, itu semua komplit. Jadi apalagi harus aku komplain sama Tanggapan dia pertama kali waktu dengar vonis itu apa? Sedih sih. Sedih juga ya, sedih. Ntar gue mewek nih. Jangan deh. Ya sedih aja gitu. Ya, dia ada di situ waktu dokter bilang itu? Ada juga di situ dia. Ada asisten aku, ada cici angkat aku. Kayak gitu. Sedih. Cuma mau dibilang apa, dan aku terus kayak positive thinking, nggak lama, nggak mungkin lah gitu. Aku masih kuat kok, tuh aku aja bisa masih syuting dari pagi ke pagi. Apa yang dia ucapin Roy waktu dia tahu itu? Mama sempat bilang, bisa sembuh nggak dok gitu. Gitu aja sih, simple tapi to the point gitu. Dok ini masih bisa sembuh kan? Masih. Ada hope di situ. Ada hope. Cuma harus ekstra jaganya, kayak lebih dijaga gitu. Jangan makan garam, terus jangan terlalu kayak aku nge-gym jangan terlalu diforsir 2 jam atau 3 jam kayak gitu, nggak baik. Gitu sih. Karena kamu deket banget kan sama dia deket kan? banget. Bahkan kalau misalnya one day aku takut banget ya, aku cerita kalau mama meninggal gitu ya, aku kayaknya bunuh diri deh. Karena aku begitu cinta sama dia gitu. Itu yang kalau lu kehilangan pacar ya udahlah, serah gitu kan. Tapi kalau lu kehilangan orang tua itu yang sangat-sangat berat. Ya nggak sih? Iyalah. Kayak I'm not ready yet for that. Apa yang belum kamu omongin sama dia? Belum kamu ucapin sama mama? Semua sih udah aku cerita, karena mama kan ada apa-apa aku selalu ngomong. Itu aja sih yang aku kayaknya suka ketakutan gitu ya tiap malam. Apa jadinya ya kalau bokap gue gini, kalau nyokap gue meninggal gitu. Takut banget. Iya, takut. Pernah ngomong gitu nggak sama dia? Enggak. Gitu.
takutan yang luar biasa di Roy Kiyoshi sebagai seorang anak indigo. Itu ya itu, terbesar. Jadi takutan kamu terbesar adalah kehilangan mama ya? Takut lah, pasti. Aku nggak kuat. Itu uncle. Nggak banyak orang yang tahu tentang itu. Dan aku yakin mereka-mereka yang masih punya mom itu kalau bisa mereka harus quality time gitu, jangan dibuang-buang mamanya gitu. Dia ada hampir di semua yang kamu alamin loh. Pasti. Kalau ketika aku tersandung kasus, ya dia nguatin, dia ada semua. Ada semuanya. Apapun yang kamu alamin dia ada loh. Ada. Iya, kasus kemarin itu juga yang tersandung kasus kalian pasti tahu lah ya tentang obat tidur tanpa resep itu. Itu mamaku selalu hadir dan memberikan makanan. Dia hadir, dengerin kamu gimana. Dia kuat banget. Emang itu luar biasa. Dia pengen kamu jadi apa? Dia pernah bilang, mama nggak pernah bilang ke aku, mama pengen Dede jadi apa, nggak pernah bilang. Mama sering bilang aja kayak, kalau Dede happy, Dede jalanin dan mau jadi apapun terserah, yang penting sukses gitu. Jadi kayak, ya kebebasan diberikan oleh mama. Itu yang paling penting loh itu. Iya, kebebasan yang bertanggung jawab sih. Iya kan, itu yang paling apa ya, nyaman, tentram, enak. Buat kita nyaman, buat kita kuat, buat kita ngerasa aman kan sebenarnya kan. Bener banget. Aku pengen bilang ke mereka yang mau nonton nih ntar ya. Kalau kamu masih punya mom, itu jangan disia-siain. Harus sayang sama dia gitu, harus sayang sama mama kalian. Selagi kesempatan itu ada ya. Iya. Once kalau mereka die atau pass away, lu mau nyesel sampai lu mau nangis, itu kayaknya nggak akan ngerubah keadaan. Tapi dia ada kok. Uncle lihatnya gitu. Dia nguatin kamu loh, nguatin kamu banget. Tapi aku takut sih, takut banget sih. Semua orang pasti takut kehilangan orang yang kita cintai, apalagi orang tua kita sendiri. Kita lihat mama gimana sama kamu kan, lihat tuh gitu. Wah, chemistry-nya kelihatan banget, semua kelihatan banget. Aku ada rezeki, aku kasih mama gitu. Apa yang Roy mau bilang sama mama? Mau bilang apa? Mama nggak ada ini, nggak ada. Anything you want to say to her? Apa dek? Ya aku sayang mama. Aku sayang banget sama mama sama papa. Sayang banget. Aku nggak pengen itu terjadi dulu gitu. Gimana ya caranya ya? Intinya aku mau mama selalu di samping aku sampai aku benar-benar settle banget gitu. Gitu sih. I love you, Mom. Sayang mama. Dia tahu kok, Roy. Dia tahu banget itu, tanpa kamu nyebutin dia pasti tahu itu. Dia tahu. Nah. I love her. I know. I really love her. Uncle tahu banget. Uncle tahu. I'm not ready yet. No. You good. You don't. Did you something in that vision? Dia tahu Roy sayang sama dia. Itu udah paling penting itu aja. Udah pasti nguatin tuh Roy. Uncle lihat tadi kok. Berapa kali kan ke Roy juga, kita interview, kita apa selalu ada gitu. Ya. Orang-orang ngeliat aku mungkin kelihatannya kayaknya aku strong banget atau tegar gitu ya. Padahal sebenarnya enggak loh. Roy, kita tegar. Semua juga ngeliat Uncle tegar kurang apa. But deep inside our heart, yang tahu kan kita sendiri. Iya, benar. Ya kan, gitu loh. Iya sih. Roy udah kerjakan apa yang bisa dia kerjakan kok. Dan dia tahu itu kok. Dari cara dia merhatiin, nganter tadi, detail ngobrol sama kita tadi. Dia kasih lihat. Dan kamu juga kasih lihat dengan cara kamu. Kadang-kadang nggak perlu kata-kata kan, Roy? Bener. Nggak perlu gitu loh.
lebih baik tindakan sebetulnya. Iya sih. Ya kan? Roy sekarang yang sukses tentu dia nggak pernah lepas dari mama, apa dan lain-lain. Iya. Apapun yang Roy lewatin dalam hidup, naik turun itu mereka ada. Iya benar. You strong, kamu kuat kayak kenapa siapa? Karena family, karena keluarga. Iya benar. Udah. Dan kamu tulang punggung loh. Iya. Itu luar biasa tulang punggung keluarga. Kamu tulang punggung keluarga loh. Iya kan? Be blessed. Iya. Iya. Dia so proud of you. Uncle yakin banget, mereka proud banget. Ya kan, kamu tulang punggung keluarga. Apa ya? You taking care of them lah, kayak gitu loh. Iya, of course ya. Biarin aja orang mau lihat mau ngapain, bilang apa nggak perlu. Iya yang sih. penting apa yang kamu lakukan buat mereka. Bener. Mereka tahu itu. Ya kan? Iya. Aku nggak coba. Ini menghibur gue doang. No. Kamu deep inside your heart. Iya. Angka kan nggak pernah bohong kalau ngomong apa adanya. Kita berteman berapa lama sih? Iya, Mungkin benar. kita nggak ketemu tiap hari ya. Iya, benar. Tapi kan nggak perlu tiap hari ketemu. Yang penting adalah attachment. Kemudian kita bisa tahu teman kita dalam keadaan baik. Udah, ngelihat itu udah seneng kok cukup. We can send doa buat dia. That's enough in life. Iya. Ya kan, gitu. Benar. Begitu banyak. Ini cobaan berkah. Angka selalu menyebut berkah dalam bentuk apapun ya. Cobaan baik itu yang baik, yang enak atau nggak enak, kurang nyaman, itu berkah. Tuhan kasih cobaan, dokter bilang 2 tahun lagi, itu mungkin berkah buat kamu untuk lebih jaga diri, kesehatan, memanfaatkan waktu kamu sebanyak mungkin seperti yang kamu pernah bilang. Banyak banget yang mesti kamu lakuin lagi loh. Iya benar. Dalam hidup kan banyak menolong orang, bikin kebaikan, di mana aja kamu happy. Iya. Ya kan? Iya dong, senyum dong. Iya. Thank you, Iya kan, penampilannya juga selalu asik loh. Dia kemarin dia bikin sama fansnya pergi ke Bangkok ya, Bangkok ya. Kemudian kemana? Look at you dress, how you dress, and then you got your own style. Dan lihat tatomu, coba lihat tuh makin hari makin banyak. Ngapain? Ketemu aku berapa lama dan nambah banyak banget. 1, 2, Ada 13 3. tato. Oh iya, 13 Termasuk di tato. punggung-punggung. Nah, itu dia. Ini kanan kiri semua ini ya. Tapi ini bukan tanda-tanda pelarian atau depresi sih. Aku sih nggak mau lihat begitu ya. Ini kayak aku lebih mikir apa sih yang buat gue bahagia, gue akan lakuin. Itu dia, that's it gitu loh. Iya. Ya terserah sih mereka nilai aku apa dengan tato itu, mungkin jadi kayak bad boy atau bad guy. Ya itu kan opini publik ya, opini masyarakat. Itu kan art. Iya itu art. Iya kan, gitu loh. Ya itu bebas soal badan-badan situ kok. Iya. Kalau kita tato di badan yang lain, baru gitu loh. Iya kan? Penampilan. Apa dagu kiblatnya siapa sih? Dagu. Udah dipotong Uncle. Makanya kan udah dipotong loh. Udah nggak ada lagi, dulu laci banget kayak beauty blender. Makanya itu aku kaget loh. Aku nggak. Aku cuman aku selalu bahasaku you look different. You look different kan ada dua ya. 1 keren banget. 2 jelek banget. Aku nggak bilang jelek banget. Beda gitu loh, dalam tanda kutip gitu loh. Dibilang logo Arsenal gitu. Pick gitar juga pernah dibilang. Apa yang mau minum? Aduh. Terus telur juga dibilang. Aduh gimana itu? Kiblatnya tuh gara-gara aku tuh suka Jepang kan, anim gitu. Nah muka mereka tuh lancip-lancip semua kan. Tapi lancip banget loh itu. Lancip banget. Kayaknya kalau buat taruh balon langsung meletus. Iya sih. Berapa lama itu bertahan? Bertahannya 4 bulan. Dan aku introspeksi diri dari baca komen netizen kan. Ya udahlah, dibuang aja dagunya. Dikikir ya. Apa sih ya kikir kan? Dia pakai suntikan hyaluronic acid, tiba-tiba hilang. Oh iya. Gitu. Pakai hyaluronic acid, iya. Dia tuh menghilangkan. Bukan menghilangkan apa, reshape ya. Dia begitu mungkin kayak gitu ya. Aku nggak mau lagi ya ngubah-ngubah muka. Nah itu dia. Ubah muka, ada yang bilang kamu operasi muka. Operasi muka, iya. It's true. It's happened. Kayak mata aku ubah, hidung aku ubah, terus apa lagi ya? Kemarin dagu udah aku ubah juga kan. Sama ini rahang di agak ini lagi apa? Di filler ya? Itu apa ya? Agak sedikit buffy dikit ya? Agak buffy ya. Why? Aku ada botox juga, ada filler juga sih sebenarnya. Filler kayaknya ya, sebelah sini tadi kan kamu lihat ya.
Gitu. Terus paling buffet berapa hari ini mantar kempes lagi. Iya bener. Aku udah nggak mau OP-OP lagi ya, nggak mau Udah nggak mau OP-OP lagi. kapok kayaknya. Kenapa? Ada yang gagal dong. Oke, ya Kayak itu ini dia. nih. Itu dia. Kayak ini nih. Nah itu aku mau tanya. Makanya. Cacat ketika aku naikin mata begini, itu jadi keloid gitu, dan ini katanya nggak bisa Memang hilang. kamu ada keloid. Harusnya nggak boleh. Oh iya. Harusnya bilang ke dokter dulu kali ya. Iya, jadi kalau ada keloid kamu nggak boleh rubah karena dia nggak akan bisa benar. Tentu ada bekas. Ada bekas. Sayang jadinya. Nggak apa-apa lah, jadi ciri khas lah. Ciri Udah khas. lewat soalnya. Iya udah lewat juga. Jadi sempat OP tapi sekarang nggak mau lagi Nggak karena mau, dia udah. lihat. Aduh, gue salah gue juga sih dulu ya, gara-gara gue OP tayangan. Tapi kadang-kadang addicted loh. Iya. Kalau kita lihat lagi pas bagus gitu kan, Iya, addicted kan, pengen lagi gitu loh. Bener. Sampai baru lihat hasilnya yang kena keloid itu ya mungkin Iya. jadinya nggak mau ya. Ini oke lah, ini tinggal 2-3 hari udah kempes kali ini. Iya benar. Udah reshape, udah gini lagi. Wah. Sekarang aku yang gantiin Indigo ya. Jadi, Salah, harusnya Indigo kan dia kan, bukan gue gitu loh. Tapi ini pikirannya banyak sekali loh. iya ya. Bener. Aku selalu kayak kalau sama uncle tuh kayak kamu tuh bisa melihat another side of me gitu. Itu yang aku ngerasa dari dulu ya. Kayak gitu. Unsolved-nya ada yang mesti diberesin gitu loh. Oh, kayak gitu ya. No, mungkin kamu yang tahu kali ya itu apa gitu loh. Habis itu baru lepas enak. Masih ada beban sedikit lagi. Oh, iya sih. Ini bener sih ya. Ini bukan ngomong apa-apa. Masih ada nih. Tuh tarik napas barusan. Ya. Iya. Pasti itu ada. Mungkin yang tadi yang 2 tahun itu ya dari situ. Belum lepas. Kalau udah lepas kan nerimanya sih udah. Proses lah menuju sembuh. Biar lebih baik. But you have to finish that unfinished problem yang cuma kamu yang tahu. Oh, kenapa jadi kita ada ini rasa ya? traumatik sih. Ada traumatik. Bener kan? Bener, traumatik. What happened? Yang uncle tahu juga kan, aku perjalanannya hidupnya ya kayak roller coaster, jet coaster gitu kan. Itu masih terngiang-ngiang gitu. But that's life, biasalah. Aku masih kayak traumatik dengan ruangan kecil. Ya. Masih bunyi grendel pintu kayak cerek. Itu takut gitu karena I've been there gitu. Gue dari situ. Pak, saya mau ke WC. Gak bisa. Gitu. Minumnya akhirnya buang air kecilnya di satu botol minuman mineral water. Itu hal-hal kayak gitu traumatik yang belum bisa sembuh. Makanya kayaknya aku harus hipnoterapi ya. Ya sih. No, you can release yourself. Oh iya ya. You can release yourself. Come on, you good. Iya. Bisa, tinggal rilis pelan-pelan. Traumanya di mana tadi Sita? Yang tadi ya kamu bilang ya, trauma di ruangan 2x2 itu loh. Karena aku kan pernah tersandung kasus itu, yang itu. Jadi 10 hari berada di satu kotak ruangan doang. Nggak boleh ke WC, nggak bisa mandi, nggak bisa bobo. Gitu. Jadi pakai botol mineral water untuk waktu di sana apa yang kamu lakukan? Nangis. Terus tiap malam sama pagi tuh selalu bunyi grendel pintu. Nah itu yang kering gitu. Gitu. Itu masih di sini tuh kayaknya kalau ada kunci gitu ya, kayak aku duk gitu. Keras. Iya. Itu yang mungkin teman-teman di rumah ada yang tahu. Itu ketakutan kayak masih parno. Harus di treatment sih kalau denger itu. Netral gitu sih. Tapi ada mama kan yang ngelatih. Ada. Iya, mama sih luar biasa sih. Iya. Butuh waktu kan untuk ngelupain traumatik kali ya. Pastilah. Di rumah aja kalau lagi grendel pintu, gue masih keinget gitu. Oh, gue di sana. Gitu. 10 days sih bisa apalagi orang yang lama ya. Iya. Kacau. Aku tuh ada rencana deh, pengen berbuat baik, bagi-bagi makanan ke salah satu sel. That's good. Di Jakarta gitu. Iya. Aku pengen bagi, soalnya aku ngeliat ada yang biliknya, satu bilik itu isinya 26-20 orang. Dengan ruangan yang kecil banget. Mereka sampai kayak ada yang ngeringkuk gini, ada yang apa. Aku kayak pengen beli makanan gitu, yang simple buat mereka untuk bagi-bagi makan. Kebetulan banget,
aku sama yang bagian Jakarta Barat itu sangat dekat sekali. Dan aku diizinkan melihat sel gitu. Jadi, wah ternyata kalau satu sel isi 26 kayak begini ya, bau ada semacam kayak ada smell something gitu. Karena semua kan di situ, ya kan. Sedih sih. Aku pengen deh wujudin, pengen bagi-bagi makanan. Wujudin dong. Iya mau. Kamu tahu nggak apa yang paling bagus dalam diri kamu? Apa? Kebaikan hati. Iya ya. Oh, aku happy kalau bagi-bagi gitu. Kelihatan kok gitu loh, you have a good heart gitu loh. Iya Dan itu the most important thing. Nah itu aja yang dipakai buat sharing karma yang baik. Iya benar. Udah. Nanti yang baik-baik datang semua deh. Iya sih. Iya kan? Itu nggak usah terlalu banyak mikir kan. Kalau kita nggak bikin baik aja, yang baik datang. Benar. Apalagi kita bikin baik, yang baik lebih datang lagi. Iya. Ya kan? Benar, itu benar banget. Is it true? Is it true? Yeah, true. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Mimpi apa sih yang belum terwujud? Mimpi apa yang belum aku wujudin? Semua udah aku wujudin, cuma kan kita sebagai manusia mau lebih dan lebih lagi. Dia lebih santai nih beberapa minggu ini. Baru lebih santai sekarang nih, makanya baru bisa datang ke sini kan? Iya. Thank God, alhamdulillah gitu loh, iya kan? Apa ya mimpi? Enggak sih, aku tuh pengen banget bikin semacam kayak panti gitu, tau gak sih? Kayak panti jompo. Itu kok sama pikiran aku? Kasian tau, kalau panti jompo tuh mereka tua-tua gitu. Kok ditaruh situ gitu, gue berpikir gitu kan. Kita kan harus sayang sama mama atau papa gitu. Kenapa taruh situ gitu? Bikin yang bagus dong, jadi anak. Iya, aku makanya pengen bikin mimpi aku adalah pengen nolongin orang lebih banyak sih. Salah satu contohnya pengen bikin panti jompo yang bisa kita bangun tanpa ada biaya apapun dari donatur aja bikin seperti itu. Moga-moga umur aku cukup. Amin. Untuk bikin itu terwujud gitu sih. Jadi kan kita memelihara para lansia dengan baik gitu. Soalnya on my experience, beberapa panti jompo kayak they treat orang tuanya itu kayak kasar gitu. Pekerjanya kayak, ini mandi cepetan gitu kan. Sedih ya. Orang anaknya memang tinggalnya orang tuanya di sana. Iya. Alasannya ya macam-macam ya, kita nggak tahu. Ya. Kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Gitu sih Uncle. Itu menarik dan sangat indah sih buat Uncle gitu ya. Iya. Uncle juga gitu ya? Aku pengen bikin panti jompo eksklusif. Oh, kayak gimana tuh? Jadi setiap orang akan mempersiapkan dirinya untuk di situ tanpa menyusahkan orang lain. So you can create atau you can manage or you can semuanya dari titik awal nabung dan apa-apa buat nanti hari tua kita yang akan biaya diri kita sendiri di sana. Kita yang akan membiayai diri kita sendiri. Mempersiapkan semuanya sampai ke liang lahat. Oh gitu. Which is yang enak, kita nggak nyusahkan semua. Ini kan ide aku aja. Iya. Berandai-andai aja gitu loh. Hayal-hayal babu ya. Iya hayal babu lah. Siapa tahu terwujud. Entah. Nah kalau yang ini aku yakin terwujud, entah kenapa. Nggak tahu lah gitu. Jadi bukan yang kamu punya bagus karena tidak minta dipungut apapun ada donatur. Nah kalau aku mau bikin, you work hard in the rest of your life. So you deserve to have something yang bagus dong. Mereka harus kerja di situnya. Enggak, kalaupun nanti mereka mau kerja, silakan mereka kerja. Karena orang yang biasa bekerja akan nggak bisa diam. Iya, itu benar banget. Kalau terus kerja akan bikin otak semakin terstimulasi. Jadi, nah itu yang aku pengen. Pengen kok masih dapat umur panjang, aku maunya kerja terus. Dalam arti, tentu beda ya. Setelah after 60 mungkin lebih banyak melayani orang dan lain-lain, berbuat apa-apa nggak buat diriku. I'm done with myself at that time. But you still yang masih panjang, enjoy gitu loh. Orang udah album yang nggak dikeluarin, apa itu? Ada single kan, mau bikin single kan? Udah bikin lah. Udah bikin keluar itu kemana? Udah bikin, udah keluar di YouTube tapi nggak laku say. Gak apa-apa, at least. Udah bikin. Udah bikin. Itu harus ada permulaan untuk bikin sesuatu. Iya. Nggak laku atau nggak lihat nggak masalah. Yang penting gue udah bikin. Kalau penting gue udah nyenyong aja ya. Nah itu dong, lo mesti gitu. Ini roy yang lama mana sih? Balikin roy yang lama deh, yang gitu loh. Yang mana? Yang enggak dong. Yang lebih cuek gitu, lebih nggak usah terlalu pusing-pusing. Iya sih. Yang nggak banyak mikir. Itu lagunya yang aku keluarin single di. Itu kenapa sih gara-gara putus ya bikin lo? Kagak, itu lagu tentang nyokap loh. Oh itu nyokap? Cinta untuk mama. Jadi aku dedikasiin buat mama. Itu. Nggak usah banyak kali, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dengerin berarti dia sayang banget sama mamanya. Oh,
Iya, itu benar banget sih. Iya kan? Iya. Itu aja. Jadi in life nggak usah pusing-pusing. Iya. Create something, be creative. Aku bikin single itu tuh tujuan utamanya gini loh, untuk kasih self reminder buat mereka yang punya mama untuk sayang gitu. Mama nangis banget dong waktu dengerin itu nggak? Dengerin nangis. Nangis lah, pasti kan? Sih, kamu udah bikin sesuatu, Dek. Udah. Masih Jadi banyak mikir ya. iya. Ingat nggak kita bertemu sama loh, topiknya masih sama dengan yang ini kan, yang overthinking itu kan? Overthinking. Iya kan, ada kan sedikit kan, gitu loh. Katanya mau jadi komedian. Waktu saya lihat ganti Nazar sempet kan? Iya. Nah itu kayaknya asik, sukses tuh kayaknya. Iya sih. Nazarnya bilang seru katanya kan? Nazar bilang seru juga. Why don't you? Terkadang kayak ya apa yang gue lakuin ini kayak ada semacam kayak are you sure gitu kayak. See again kan overthinking? Overthinking lagi, balik lagi ke situ. Orang banyak multi talentnya kok. Iya sih. Gitu loh, iya kan, gitu loh. Ya udah jadi komedian dulu lah. Iya benar. Komedian. Kocak itu orang yang kamu ganti-ganti bilang kamu seru loh. Bener. Itu yang paling penting kan, gitu loh. Iya. Nanti aku jalanin lagi kok. Apapun yang buat aku happy, entar nanti di komedian, di supernatural lagi, Ya, ataupun. nah, speaking about supernatural, sekarang bagaimana sih, gitu loh, tentang itu? Masih oke, masih aman. Ada yang bilang kamu sekarang udah agak ngilang, gitu kemana? Dia bilang gitu. Terima tamu, terima klien, terus begitu jalanin syuting sinetron yang akan jalan. Jadi kan nggak ngilang sebenarnya, cuma nggak ke expose aja gitu. Masih oke. Dulu kan banyak artis apa ya, yang komenin perubahan fisik kamu. Ya, yang mereka lancip-lancipin dagu. Semua banyak Semua banget ya. Rasanya gimana tuh kalau dikomentarin gitu ya? Ya, ya gimana gitu ya. Sedih juga sih. Cuma Dagu-dagu gue. Dagu-dagu. Tapi aku nggak tersinggung sih sama mereka. Nggak ada perasaan. Lu hina gue, ntar kita nggak temenan nggak sih? Masih aman. Iya sih, kamu lebih kayak gitu ya. Nah, terus komen di sosmed yang bertemu langsung sama kamu, orang-orang siapa gitu, ada nggak? Netizen bertemu dengan Dedek. Dedek. Netizen ada. Oh, ya artinya jumpa fans ya? Iya. Ada. Aman kok. Aman-aman aja semua kan ya? Iya, aman-aman semua. Nggak ada masalah, aman. Oke kok. Belakangan udah jarang ada penghinaan gitu sih, enggak ya. Biasa aja sih. Nggak terlalu rame kayak dulu yang ngehujatnya gimana. Kalau orang hujat itu artinya orang perhatiin, orang peduli, orang liatin. Iya. Iya kalau orang hujat ya. Kalau dia kalau dia hujat dia nggak lihat kan dia nggak tahu. Dia kan lihat bukan dihujat. Bener. Artinya dia merhatiin. Gitu ya. Take that as a bonus aja. Iya benar. Simple kan? Simple banget. Lu harus belajar tuh ya. Nggak usah lah. Aku yang belajar sama Roy Kiyoshi dong. Angkel yang belajar sama Roy Kiyoshi sama Dede. Gitu ya. Angkel belajar banyak sama Dede gitu loh. Oh ya? Wow, berarti gue mempengaruhi orang positif. Asik, kita yang mau dong ya. Oke, tadi kita udah nanya apa yang ingin dilakukan sama orang tua, sama diri sendiri, sama orang banyak. Ada lagi nggak yang bisa kamu sharing buat viewers? Alvin in Love. Apalagi ya? Ya, aku terus berusaha untuk kasih mereka semacam kayak sugesti gitu buat mereka supaya ngelakuin banyak kebaikan aja sih. Aku selalu ngomong kok harus melakukan kebaikan dan kabar baik terus gitu ya. Itu pesan buat mereka semua. Itu aja sih, biar kalian bahagia gitu. Karena apa yang kamu tabur itu akan yang kamu tuai. Iya, pasti apapun kayak gitu itu, pekerjaan kalian dan segala macam. Dan setuju nggak kamu bahwa semua orang tuh unik gitu? Iya, mereka punya kayak keunikan masing-masing ya, gitu. Jadikanlah kekurangan kita sebagai kelebihan kita yang orang lain nggak punya. Iya. As a uniqueness. Iya, itu kayak branding image. Aku kacamata tebel loh, minus 9, silindri, dan udah sekarang udah apa tuh yang kacamata progresif, tebal kan? Oh wow. Kok orang di laseran dong? Nggak berani sampai sekarang. Oh kenapa? Nggak mau aja belum. Oh gitu. Padahal udah banyak banget nawarin, aku bilang nanti dulu ya. Tapi makanya aku selalu penampilan pakai kacamata. Sekarang jadi ciri khasku kacamata. Oh iya bener. As a uniqueness. As uniqueness. Udah kita jadi branding kan sebetulnya. Iya. Ya jadi kalau Roy lebih tahu lah. Jadi dia lebih tahu lah apa yang harus dia lakukan terhadap seorang Dede. Karena sepatunya udah lancip kok. Bawahnya nggak merah kan?
Kalau bawa yang merah tuh yang tinggi ya. Kocak banget. Bajunya yang merah. Kalau baju merah boleh nggak merah. Nggak apa-apa, beda asal jadi diri sendiri. Itu kan dia. Bener. Angka suka tinggal gitu. Iya, karena aku jadi diri sendiri dan nyaman, makanya aku malah menato diri aku gitu. Gitu sih. Jadi Tadi lebih. berapa? Tambah berapa? 15 tadi berapa? Ada 13 tato di badan. Kurang lah, 2 lagi lah. Udah penuh, Uncle. Udah bingung mau di mana Mau lagi. di mana ya? Sini aja. Aku di bawah. Oke, Roy, terima kasih banyak. Thank you, Uncle. Ya, thank you for coming. Thank you udah sharing di Alvin in Love, Roy Kiyoshi bersama kita. Obrolan kita ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Dan tentunya kita berharap Roy akan semakin berkibar lagi. Siap. Ya, dengan rambut yang beda lagi habis ini. Dan lain-lain lah pokoknya. All the best for you. Thank you. Ada ini yang biasa Uncle kasih sebagai penyemangat buat seluruh narasumber Uncle. Dan ini dari mamanya Roy untuk Roy. Seriously. Thank you. Tanda bukti cinta dia dan bangga dia terhadap seorang Deddy Roy Kiyoshi. Hah? Oke. Oke, baik ya. Oke ya. Siap deh. Thank you ya Roy. Thank you. Bye. Udah.